warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Majelis kajian Ahad pagi. Ahad kados enjang menika kula panjenengan tindakaken awit setunggal. Kula panjenengan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kula panjenengan nindakaken menapa ingkang dipun perintahaken dening Allah. Manut junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan saged mundhut manfaat kegiatan kajian kados ing enjang menika. Salah setunggalipun kula panjenengan silaturahmi. Yakin mboten kira-kira? Yakin. Silaturahmi itu satu, Allah akan memanjangkan usianya kula panjenengan. Yang kedua, Allah badhe jembaraken rezekinipun tiang-tiang ingkang sami silaturahmi. Niku Rasulullah sing paring dawuh niku. Yang kedua, kula panjenengan bisa berinfak. Infak kan? Infak niku ndak ada ketentuan kok. Nggih. Volumenya mboten dipun batasi. Tetapi justru Rasulullah sampaikan manfaat daripada menyisihkan harta benda yang tidak terbatas nominal itu sendiri ada 5 hal. Sampeyan ngetoke rezeki niku ada 5 hal. Yang pertama adalah taziduhum fil amwal. Pada satu saat Allah akan nambah rezeki bondo panjenengan. Dadi nek panjenengan nyisihke bondo peparingipun Allah kangge kepentingan di jalan Allah, Rasulullah memberikan pelajaran satu, taziduhum fil amwal. Bandamu harus ditambah. Yang kedua adalah dawaul maril. Nek kowe iki nyisihke bandamu kanggo kepentingan khalayak, jenenge infak ora kudu nggo mbangun masjid, ora kudu nggo mbangun mushola. Untuk berpikir terhadap orang lain banyak manfaatnya. Rasulullah memberikan pelajaran supaya kula panjenengan itu mantap bahwa dawa ulil marid bisa menyembuhkan penyakit. Penyakit dalam arti luas. Ya utel, ora penyakit apa? Yo iri hati, yo dengki, yo serai, dahwen, open, panas ten, itu bisa dibasmi lewat ini. Di samping juga ada dawa bala, menolak bebendu. Andai panjenengan itu mau didatangkan kehendak Allah untuk mendapatkan ancaman, baik itu ancaman lahir atau ancaman batin,
itu dengan kula panjenengan yakin seyakin-yakinnya nyisihkan harta untuk kepentingan sedekah, insyaallah bebendu niku sinaosa teka ning ora temomo. Ngono lho Pak. Ini lho. Ya teka bebendu kuwi ning ora temomo. Yang berikutnya, sedekah itu akan memberikan manfaat terhadap pelaku sedekah itu sendiri adalah pada gilirannya kula panjenengan badhe nguwat siratal mustaqim kal barqil khotif, kaya kilat sing menyambar. Sebagaimana panjenengan mendengar Rasulullah ketika di Isra dan di Mi'raj kan, Rasulullah Isra Mi'raj itu di tahun 621 622 Masehi. Beliau dalam usia 51 tahun. Kendaraan yang dinaiki adalah namanya buruk. Nate midanget buruk. Buruk niku asal katanya memang barkun. Barkun niku kilat. Sampeyan nate pirsa kilat. Set najeng gluduk niku lho. Ya. Kendaraan yang namanya buruk adalah kendaraan yang diciptakan oleh Allah, dinaiki oleh Muhammad Rasulullah, hamba yang dicintai, bersama dengan malaikat Jibril. Aneh kendaraan niku. Nek munggah niku ban mburi niku mindlep. Nek medun ban ngarep niku memanjang. Jadi ndak terasa, itu memang sudah disetting oleh Allah. Jadi ora kok rumangsa jungkal ora. Nek munggah ora rumangsa ndak. Yes saja. Iya, itu ketika Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Pak, Bu, Mekah Palestina itu jarak yang tidak pendek, 1239 kilo. Napa perkara sing cedhak niku tebih. Tidak hanya memperjalankan hamba Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah juga memi'rajkan, naik. Ngerti Bu, naik ngoten. Langit niku sab'as samawat, tingkat 7. Lo kalau penjenengan yo ingatlah peristiwa yang berapa puluh tahun ke sini Pak. Nek 621 sekarang 2024 niku pun berang tahun Pak. Ya situlah kira-kira. Oke tahun. Nah. Di balik itu adalah linuriyahu min ayatina. Di samping Allah memperjalankan hambanya dan Allah menunjukkan kekuasaannya, nah, ditunjukkan ketika perjalanan Rasulullah. Salah satu peristiwa yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah satu, petani Pak, Bu, yang padinya telah saat diketam, depan diketam, belakang muncul lagi, depan diketam, belakang muncul lagi. Muhammad Rasulullah matur kepada malaikat Jibril, ada apa ini hai malaikat Jibril, peristiwa semacam ini?
Ya, ini. Jibril jawabnya, umat penjenengan, umat sampean, bahasa kula penjenengan, umatmu besok, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada penjenengan akan memperoleh hasil sebagaimana yang tidak akan habis dimanfaatkan oleh pelaku itu sendiri. Itu linuriyahu min ayatina. Hanya sampel. Kan ada 7 langit itu. Itu sampel yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sampel linuriyahu min ayatina, Allah menunjukkan ada orang yang senantiasa wajahnya itu digaruk. Sampean ngerti, Pak? Lencek niku ngerti? Lencek niku rak sing utuh nika. Lah nek sing cerengkeng-cerengkeng niku napa namane? Garbu. Ada orang yang garbu rainya sendiri. Rasulullah tanya kepada malaikat, ada apa di balik peristiwa ini? Malaikat jawab, itulah umat sampean besok ada orang yang senang membicarakan kejahatan daripada saudaranya. Pak, napa nek wong niku sempurna? Ndak. Ya, gosip, oke lah, ya ini panjang lidah, ya ini. Niku sambal dengan kalimat linuriyahu min ayatina, banyak hal. Ya. Setelah itu kan naik di langit yang pertama itu ketemu Adam. Adam memberikan materi ilmu pendidikan. Adam bisa nyampaikan ilmu pendidikan kepada Muhammad Rasulullah, memang sebelumnya sudah dibelajarkan dulu oleh Allah. Di langit yang kedua itu beliau temu Nabi Isa dan Nabi Yahya, diberikan amanat untuk kesehatan, sehat, ya Pak, sehat, makan yang penuh gizi, makan yang mengandung protein, makan yang higienis, makan dengan waktu teratur. Oh, sehat niku. Rasulullah setelah itu memberikan penjabaran supaya kamu itu imun itu tahan. Tidak harus divaksin. Tapi ini vaksin secara religi. Satu, ndaknya kamu sholat malam. Itu ramuan vaksin itu. Yang kedua, kamu baca Al-Quran. Yang ketiga, kamu sedekah. Yang keempat, kamu puasa di luar bulan Ramadan. Itu menjadi vaksin, Pak, Bu. Menjadi kebal, menjadi tahan. Andai penjenengan punya penyakit, insya Allah itu ramuan komponen obat. Nek sampan itu sehat, menjadi kebal. Oh, hebat dah ini kira-kira. Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj itu diberi tentang ekonomi itu untuk menata bagaimana, termasuk raih kaitannya dengan ilmu kesehatan. Itu sehat itu, ya, sehat. Kemudian ekonomi di langit ketiga itu ketemu dengan Yusuf. Yusuf itu ekonomi. Ekonomi itu berbagai aktivitas kula panjenengan. Ekonomi itu ada transaksinya dengan pihak kedua atau pihak lain. Dikala satu kamu itu pinjam meminjam, hendaknya dicatat siapa yang pinjam, apa yang dipinjam, siapa yang meminjam, kapan harus kembali dengan jelas. Ahad 11 Februari 2024 jelas.
Ora kok sok ahad. Tidak jelas itu. Oleh Rasulullah belum valid itu secara ekonomi. Belum sahih itu secara ekonomi. Kemudian ada saksi, ada ijab dan qabul. Pak. Jadi pinjam meminjam itu oleh Rasulullah dengan ilmu ekonominya yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kayak gitu. Wis silih sinilih. Sing nyilih sapa, sing arep disilih apa? Sing nyilih sapa? Arep bali kapan? Enek saksine, ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ki nyo barang sing arep mbok silih, ya ndi barang sing arep tak silih. Itu namanya ijab dan qabul. Ora nggur menenge glendam. Ada ikrarnya, ada akadnya, Pak, Bu. Itu kalau pinjam meminjam. Kalau jual beli sama saja. Intinya kan sirkulasi ekonomi manusia itu ada dua hal. Satu adalah utang piutang, yang kedua adalah jual beli. Jual beli, Pak, oleh Rasulullah mendapat pelajaran dari Nabi Yusuf untuk kita sekalian. Nek dol tinuku kuwi kudu dicatat genah. Siji, sing ngadol ki sapa? Nomor loro, sing arep tuku sapa? Nomor telu, sing didol ki barange apa? Cetha. Nomor 4, ada alat pembelian. Kula panjenengan gampangnya ya ana duwite. Kemudian ada saksi dan ada ijab qabul atau transaksi. Lho, Pak. Ngono kuwi. Tatanan agama ngono kuwi. Nek kepengin kehidupan di akhirat itu menjadi tidak habis, ibadah kula panjenengan kayak gitu. Jadi ndak bisa jual beli barangnya ra ketok, ndak boleh, Pak. Adol kacang jek nek Tegal ndak boleh. Lah urung dibubuti kok kacangnya kok. Ndak boleh, Pak. Adol pring jek bong ora entuk, Pak. Ya ini, Pak. Ya. Adol pari agek meteng parine ndak boleh. Ngempet to kaya ngopo. Kalau kamu jual beli harus jelas barangnya. Adol gedang jek tuntut mboten entuk. Gedang jek tuntut kok didol. Supaya kita paham. Masalahnya apa yang kita ucapkan dan kita lakukan adalah berakibat. Terutama adalah hidup sesudah mati. Ya, Pak, Bu. Pripun niku kira-kira kula panjenengan? Evaluasi sampai hari ini kula panjenengan. Naik berikutnya di langit yang keempat itu ketemu Nabi Idris. Beliau diamanati oleh Allah untuk mengajarkan Muhammad tentang pertanian. Sampean dong. Sampean tuh sekarang bisa melakukan kegiatan pertanian itu adalah disampaikan oleh Nabi Idris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kula panjenengan. Siji, nek tani kuwi lemahe kudu diolah yang bagus, nggih, Pak. Yang kedua, airnya harus terjamin, nggih, Pak. Yang ketiga, bibitnya harus unggul, nggih. Yang keenam, yang keempat, itu harus ada pemupukan, Pak. Tidak hanya cukup pemupukan, tetapi juga perlu disiapkan pengobatannya, Pak. Maka oleh petani-petani dari rumusan Nabi Idris kepada Rasulullah, jenenge panca pertanian, pengolahan tanah, pengairan, pembibitan yang bagus, pemupukan, dan sampean jadi cetha itu mangkana Rasulullah. Dan kalau ini dilakukan adalah mengakibatkan hasil yang tidak terhingga banyaknya, memberi manfaat yang cukup lumayan terhadap
pelakunya. Pak. Pripun niku kira-kira. Nah, kemudian langit yang berikutnya yang kelima itu adalah Nabi Harun. Nabi Harun itu memang ilmu perdagangan seperti tadi sudah saya coplek nek dagang dol tinukui kudu nganggo administrasi, di manage dengan bagus, di manajemen yang bagus. Ya, dol tinuku. Lah sakniki enten lah niku Pak. Dodolan sing online niku pripun Pak? Nah ini. Ya ta, yang jelas memenuhi persyaratan ini tadi. Sing ngadol genah, sing tuku genah, enek alat pembelian, barangnya genah, ada transaksi ijab dan kabul. Nek tuku rak panjenengan melihat di HP Pak. Tuku kelambi. Lambine kaya ngene iki. Regane semene iki. Kan ditambah dengan ongkir. Ongkos kirim, kan sudah jelas ini. Jadi penjualan rasa ragu Anda itu. Lah kecuali nek panjenengan itu tidak tahu barang yang panjenengan beli atau barang yang panjenengan jual. Lah tentang pembayarannya ini syariatnya ada dua. Transaksinya ada dua yang namanya khiyar. Satu adalah khiyar majlis. Khiyar majlis itu pada saat ijab kabul nyo barangnya li dite. Ya, ini namanya khiyar majlis. Dong Pak. Yang kedua adalah namanya khiyar syarat. Bayare lewat nomor rekening. Itu namanya khiyar syarat. Enten ta sakniki? Sampean tuku soto. Bisa penjenengan cash, bisa penjenengan cukup bawa ATM. Ibadah ini itu sudah diatur itu sebelum penjenengan transaksi wis diatur ngono. Jadi ada khiyar majlis, ada khiyar syarat. Semuanya sah. Asal sudah ada transaksi ya, ijab kabul. Tentang pembayaran ada dua tadi, kan gitu. Ini bon Pak niku. Kira-kira ketika kita melakukan prosesi itu, empun mendekati dengan syariat agama nopo dereng niki. Maka kajian itu penting Pak. Sing guru ngerti yo ben ngerti, sing salah yo ben bener, gitu loh Pak. Orang delangsur terus. Nah ini loh. Maka muncullah tentang sodakoh itu sendiri. Penjenengan kula ahli sodakoh itu oleh Allah lewat Rasulullah la yakhruju minad dunya hatta yarul jannah. Kowe iki ora bakal dipateni, bahasa kasare kamu tidak akan mati sebelum kamu itu tahu tempatmu di surga. Wah, sodakoh niku salah satu di antara akibatnya. Mila sedekah mboten susah kula panjenengan ketual-ketuil. Nggih, wajar-wajar saja. Ya, maka dari rumah dipersiapkan supaya panjenengan tidak dikecoh oleh iblis. Nak ajeng mangkat ngeten iki pun disiapke. Ora kok dit untel-untelan jek nek kantong. Teko kene ngentok metu biru, balik kemeneh. Gitu Pak. Geret meneh metu putih, balik ke meneh. Sebab putih 10.000, ora putih 2.000. Sampean kan angen-angennya arep geret putih 2.000. Nah ini loh Pak. Bagian dari kecerdasan penjenengan itu hendaknya melekat. Nggak usah lah parkir apa infak harus 50.000. Gitu. Ning yo Joko terus 1000. Pancen swarga ki murah. Tapi dibayar dengan kontinu, Pak. Dibayar dengan kontinu. Dibayar dengan istiqomah. Ajek. Lah 1000
Allah melipatkan 10 kali sampai dengan 700 kali. Gumun kan sampean, kemurahannya Allah. Sampean merasa bingung, walaupun angka 1000, Allah sudah melipatkan 700 kali. Apalagi kalau panjenengan itu infaknya 2000 kan gitu. Ya wajar-wajar saja. Ora perlu dadak panjenengan infak kudu 20.000 sing ngudokke sapa? Yang mengharuskan itu adalah ilmu pengetahuan sebagai imam, realisasi amal panjenengan itu sebagai makmum. Lah syukurlah. Syukur. Maka kecerdasan. Ya Pak, wong omah siap sisan iki sing arep cemplungke engko bakale. Ya ora geger nek kono undlap-undlup. Memang itu pokal gawene setan iki koyo ngono kuwi, memang ya undlap-undlup ngono kuwi. Gitu. Jadi sampean harus sadar. Nafsu panjenengan itu memang ada nafsu malakiyah, ada nafsu syaitoniyah. Malakiyah yang memberikan dorongan untuk membayar infak atau berinfak. Nafsu syaitoniyah sing sithik wae ora usah akeh. Ya dong dah, kira-kira kan harus, walaupun itu persoalan yang kecil tapi kan kita paham kan gitu. Ya Pak, dong gini supaya sampean juga ya liane juga tahu Pak. Panjenengan jangan terkecoh. Iki sing nggo tuku bensin, iki sing nggo tuku soto, iki sing dienfake. Didokoke telunggon. Ya toh, atau dilipat dalam satu dibatasi oleh lipatan. Sampean kene ngarep soto ya jangan terkecoh. Nggak, arep bayar soto 15.000 ngetokke duit mawut. Ngantekne sing jiglok sampean ora ngertine wis teko ngomah sampean bingung. Loh, aku mau koyo ndeketan nek. Tak goleki ora ono. Masalahnya panjenengan kurang pikir, kurang siasat, maka diri panjenengan akan tersesat. Lah wong arep diinfake anu kok malah renek. Gitu ini coba. Ini satu hal yang perlu panjenengan renungkan. Persoalan yang kecil. Tapi kadang-kadang kula panjenengan teledor dan akhirnya merugikan panjenengan sendiri. Maka siapkan. Dibatasi oleh lipatan. Kalau tidak di 3 tempat. Namanya ada kecerdasan, ada sikap yang kaitannya dengan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu kan menyangkut kecerdasan, niku termasuk di sini. Yang kedua ada sikap. Sikap panjenengan itu diharapkan punya sikap yang santun. Sikap yang tata krama, sikap yang andap asor. Kemudian pendidikan yang ketiga itu adalah memuat keterampilan. Jadi ada kecerdasan, ada sikap, ada keterampilan. Itulah hasil daripada pendidikan. Keterampilan itu melakukan aktivitas dengan satset. Ngerti Pak satset? Das-des. Kan itu. Ini jadi itulah namanya terampil. Ya, arep pengajian yo ndang mangkat. Ora nggon mlebu metu. Ngitung-ngitung infak iki sing iki opo sing iki? Kamu sih. Ora ndang mangkat iki nopo? Genah samdino kalau Ahad jam 6 itu harus sudah kajian. Mengapa? Panjenengan jek mlebu metu jek golek opo? Kalau perlu ditata sejak kemarin. Nek ora ditata sejak kemarin ya ditata sadurunge sare habis Isya panjenengan tata besok Ahad. Oh, aku arep nganggo klambi iki. Infaku iki sing arep tak nggo tuku soto iki. Ya, sing tak nggo bensin iki.
Cedas sampean sudah berangkat. Orang guru undlap. Biasanya ibu-ibu niku sing rada anu, kula pengalamane bojo kula. Wah, nggih arep lunga niku bojo kula niku. Cara kula niku mboten sok ceramah isine nggur padu tok. Gitu. Jadi karena ceramah itu ya ada pengendalinya. Lah, itu. Nek numpak mobil dereng keluar pet, mbah ping 12 apa 17. Burung metu. Gitu. Jane sing disiapke ki opo? Kadang-kadang ya astagfirullahaladzim, subhanallah, kadang-kadang kita begitu, Pak. Maka Allah telah menciptakan sistem pendidikan yang sangat sistematis, praktis, efisien dan efektif untuk menuju kepada kedisiplinan itu. Ya, Pak, Allah sudah menciptakan ilmu pengetahuannya, Pak. Sebelumnya ya, di langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, ilmu perang, Pak. Rasulullah itu diberi pelajaran ilmu perang. Pada saatnya kan Rasulullah ketika dakwah kan banyak peperangan. Antara lain perang Badar yang pertama dilakukan. Perang Badar umat Islam mengalami kejayaan walaupun pasukannya sangat relatif sedikit dibandingkan dengan pasukan dan panglima kafir Quraisy. Karena apa? Pasukan Rasulullah niatnya masih lurus, berjuang li'i'lali kalimatillah. Kalau saya mati berarti saya ada surga. Ya, Pak, niki. Ketika perang Badar. Ketika perang Uhud, antara pasukan Rasulullah yang kebetulan panglimanya Rasulullah menghadapi dengan panglima pasukan kafir Quraisy yang relatif jumlahnya ya tetap banyak mereka. Rasulullah sudah mengatur, kompi ini kamu posisinya di sini. Kompi itu posisinya di situ. Kamu itu posisinya di gunung, bukit yang paling rendah. Kamu di atasnya. Kamu di atasnya. Jangan kamu berubah tempat sebelum saya komando. Benar, menghadapi pasukan kaum Quraisy. Kaum Quraisy juga punya strategi. Nyerang. Setelah diserang, pura-pura kaum Quraisy mundur. Kalah. Umat Islam merasa ada kemenangan sehingga dia dimotivasi oleh ghanimah. Ngerti, Pak, ghanimah? Ghanimah itu rampasan perang. Jadi dia itu semata-mata tidak akan berhadapan dengan musuh yang mestinya harus bertekuk lutut, tapi kalah dengan strategi mereka. Mereka mengejar tentang ghanimah itu sendiri. Setelah yang dihadapi itu sudah tidak 100% menghadapi tentara, maka tentara kafir Quraisy mudah menghancurkan tentara muslim. Karena yang direbut ini ghanimah, golek bondo rampasan, merasa sudah kalah kan. Dan Rasulullah sudah sampaikan kok, perang kalah itu semuanya menjadi rampasan, termasuk wanita. Jadi nek perang kok kalah, wanita itu termasuk menjadi ghanimah. Ora sah melat-melat, ora sah megat-megat. Itu sudah nasnya begitu kok. Ya harus diambil oleh yang menang. Ora sah kirek-kirek. Itu sudah begitu ibadah kok. Ya ini loh. Jadi perang itu ada strateginya kan. Ya, yang terakhir di langit yang ke-7 itu, Pak, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diamanati oleh Allah untuk mengajarkan Rasulullah itu ilmu kewicaksanaan dan ilmu kesabaran. Bijaksana, ya, bukan bijak sana bijak sini, tapi dengan pertimbangan kondisional. Kalau penjenengan pentingkan yang lebih penting, dulukan yang lebih dulu. Nah
namanya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji, panjenengan ojo pameran ngurus sangu duit tok. Sampan sangu duit 10 juta. Maka panjenengan harus sangu sabar 1 miliar. Lebih banyak sabarnya daripada duitnya. Sabar Pak. Di sana 3 juta orang yang punya watak yang berbeda-beda. Dalam menghadapi panjenengan harus mengutamakan kesabaran. Makan saja antri kok. Ya kan? Sebab apa? Di sana itu banyak peristiwa-peristiwa langsung, peristiwa instan. Di tahun 2009 saya lakukan ibadah haji. Kalau di sini ada Pak Diman, ada Pak Sabar, bersamaan dengan kebetulan berbeda rombongan. Saya rombongan 7. Anggota regu saya yang jenenge agak anyaran, burung ngerti. Makan yang pertama antri di Arafah, kan makannya prasmanan. Nasinya ambil sendiri, lauk dan sayurnya diambilkan. Neng mau antri Pak, panjang sekali antriannya. Lah anggota regu saya itu nyelonong. Setelah nyelonong kan sudah barang tentu melampaui beberapa jamaah ini, dan akhirnya juga bisa dapat Pak sebagai pelajaran. Tidak lama kemudian setelah kembali ke maktab, ke tenda, antara 5-10 menit dia muntah-muntah. Nah, dia muntah-muntah. Kemudian ketua regunya cari saya selaku ketua rombongan. Pak, nih kok. Lah suruh periksakan ke dokter. Kebetulan juga dokternya dekat, anunya dekat. Dah. 1,5 jam berikutnya masih muntah. Sing dipangan sepiro Pak? Muntah 1,5 jam itu tidak pernah berhenti. Coba orang sing dipangan sepiro Pak? Ya wajar lah, hanya porsi itulah. Mengapa? Allah menghendaki diutahkan dalam waktu 1,5 jam tidak habis. Nah saya begini, apa yang kamu lakukan 1,5 jam sebelum kamu muntah itu dulu? Tadi saya lihat kamu antri makan tuh mendahului temanmu. Sebenarnya temanmu itu sama dengan kamu. Jadi kamu itu membajak hak daripada temanmu. Maka beristighfarlah kamu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan kamu ulangi lagi tindakan yang semacam itu. Istighfar 3 kali itu pun mari opak mboten napa-napa. Ini bukti nyata yang saya lakukan itu. Maka sabar itu harus lipat beberapa kali. Bukan itu aja Pak, termasuk wudhu, ke kolah, ke toilet, niku antri Pak. Panjenengan ora usah gidra-gidro notoki pintu. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, tahanlah dulu pipis saya, tahanlah dulu berak saya. Ojo ngur gidra-gidro malah ndang metu no gidra-gidro. Perlu keceret. Iya kan? Ceret Bapak Ibu. Maka ibadah haji itu hendaknya bermanasik lah. Ikuti tata cara, belajar. Lah bayare larang meni Pak Al-Kausari bayare kok terus 170 1.410.000 larang men. Lah nek pertemuan peng 26 sampean ngombe sampean snack. Ah, pertemuan yang asrama sampean mangan, sampean ngombe. Ampun gadai pemikiran nek bayar semono iki dienggo bayar gurune, dienggo bayar penguruse, mboten Pak. Hanya untuk kepentingan operasional panjenengan sendiri.
dikumpul enten rinciane ajeng latihan niku pun rembugan sejumlah perwakilan dari calon manase wis dirembug. Aja kok ora mbayar, sampean sing cerdas, ngilmu ki larang. Ngerti ra, Pak? Ngilmu ki larang, Pak. Bu. Ya, larang. Maka perlu panjenengan harus punya ilmu karena ilmu itu imam. Ilmu itu pemimpin yang memberi arah panjenengan. Sampean iso salat karena panjenengan punya ilmu salat. Ora ndek ilmu. Yang pripun sampean? Bambang Jengkelit di sini. Nah, karena ada ilmunya, maka ilmu itu imam. Amal panjenengan itulah makmum. Jadi panjenengan selaku makmum itu ikuti imam. Kan lho Pak, ilmu itu ikuti pelaksanaannya, kan gitu. Dong kan akhirnya kula panjenengan ya, kemudian Rasulullah beristirahat di Baitul Ma'mur. Ruang di atas langit 7 itu ada semacam istirahatan gitu loh. Yang namanya Baitul Ma'mur. Pernah dengar Baitul Ma'mur itu? Nggih mengke nek ditimbali karo Gusti Allah sampean di Mi'raj ke mriko. Tidak lama kemudian Jibril tetap di Baitul Ma'mur. Muhammad dipanggil oleh Allah ke ruang yang namanya Sidratul Muntaha. Intinya untuk melakukan sholat 1 hari 1 malam adalah 50 waktu. Bapak Ibu, ditanya oleh malaikat Jibril, diparingi apa? Allah, sholat sedina sewengi ping 50. Nggih pun dilakukan. Turun tanya dengan Nabi Ibrahim, paringi apa kowe? Karo Gusti Allah, sholat sedina sewengi ping 50. Ra kuat. Umatmu itu kecil. Nyawon dhuwur kono neh, njaluk suda. Umatmu itu lemah. Lemah dalam arti luas. Lemah fisike. Umatmu itu cilik-cilik. Lemah ngilmune. Wong rumangsa anggere iso salat kon sinau ya wegah. Nek pengajian ya karepe kono urusane wong pengajian. Kon nyang ya ora semangat. Lemah. Sampean kula umat Muhammad itu sudah dianukan oleh Nabi Adam tuh ketika Rasulullah menerima salat itu. Lemah. Ekonominya lemah. Termasuk pemikirannya lemah. Nang infak mesti milih sing cilik dhewe kok. Padahal sih kon milih nek infak yang dicintai ya toh. Maka dalam arti luas, lemah dalam arti luas ya, mangga. Kurangi 5, turun lagi. Kurangi 5, paling bawah tinggal 5 waktu dalam sehari semalam. Masih dikomentari oleh langit yang pertama oleh Nabi Adam alaihissalam, Muhammad tak kandhani, aku selaku wong tuwa, umatmu ora kuat ya. Nek salat sedina sewengi iki ping 5, mula njaluk medhun, njaluk suda meneh. Naik. Rasulullah tidak naik, stop. Beliau berpikir, lah wong mengurangi 5 kok, iki nggur karek 5 kon njaluk suda. Nek ngantek aku njaluk suda kan jawabane aku klebu wong sing bangkang. Kan gitu. Rasulullah analoginya begitu. Maka Rasulullah tetap ayo turun. Ngajak dengan malaikat itu sendiri. Turun. Sama dengan samban sholat 5 waktu itu sudah sama dengan 50 waktu. Lah, kira-kira gimana itu? Sehingga Rasulullah mengemukakan persoalan sholat, dan kita tahu menurut sejarahnya wahyu-wahyu yang lain pasti lewat pelantara, baik itu pendidikan, kesehatan dan seterusnya itu pasti lewat perantara. Tetapi sholat adalah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena sangat penting sholat itu sendiri. Maka jangan sampai kita umat Muhammad yang komitmen untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu itu kita teledor. Maka sholat kita sudah pernah saya sampaikan, sholat panjenengan kula itu berstandar. Kalau itu produk layak jual, satu adalah tepat waktunya.
Sebab Rasulullah salah sampaikan, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah satu, as-sholatu ala waktiha. Qultu summa ayu ya Rasulullah, birrul walidaini. Qultu summa ayu ya Rasulullah, jahidu fi sabilillah. Mau apa? Intinya kula panjenengan lakukan aktivitas ibadah yang kula panjenengan kejar bukan pahala, tetapi ketaatan yang endingnya adalah menjadi ridha Allah. Pahala golek ganjaran, carilah ridha Allah. Kalau kita melakukan sudah sama dengan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah, pasti tidak usah insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat kita itu harus begitu, mencari ridha Allah. Bagaimana supaya diridhai? Manut Rasulullah, manut Al-Quran. Jelas itu sudah, jangan ragu-ragu. Loh, ini yang perlu diperhatikan persoalan sholat. Sholat kan aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat we waktu awan zuhur karo asar. Sholat kowe minal laili kowe mau maghrib karo isya. Sholat kowe fajar subuh. Ini rumusan di dalam melaksanakan sholat Qur'annya. Lah tentang syariatnya adalah Rasulullah harus bagaimana bersuci, nutup aurat, ya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, sehingga ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat. Ini paham kita. Pak, niki siji tepat waktu, sekaligus evaluasi sampean. Waktunya tepat doh. Maka masjid sampean harus ada ini. Ya, harus ada jam elektrik dalam rangka mengendalikan dan mengawal sholat panjenengan. Keberadaan ini wajib ini Pak. Keberadaan ini wajib Bu. Ojo kok ngurku sekedar aksesoris. Sebab kaidah usul fikih sampaikan malayatimu wajibun ila fihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang mengawal wajib itu adalah keberadaannya wajib. Loh Pak, sampean ngerti wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Jelaskan. Aja sembrono sampean iku. Kira-kira pripun Pak? Bu, kira-kira gimana? Kalau panjenengan sholat sampean hari ini tadi subuh itu kira-kira sudah standar apa belum? Ini evaluasi. Ini Pak. Termasuk juga menyiapkan air minum untuk pembicara ini wajib. Ya kan? Malayatimu wajibun ila fihi fahuwa wajibun. Menyiapkan air minum untuk pembicara itu wajib, sebab supaya mereka itu juga jelas dan cerdas untuk menyampaikan amanah itu sendiri. Dong mboten kira-kira Pak. Jadi penjenengan jangan sampai berpikir yang di luar nalar. Oke Pak. 2, penjenengan sholatnya harus jamaah Pak. Sholatnya harus jamaah, dipaksakan. Mosok penjenengan menang dengan kalah dengan nafsu syaitoniah. Jangan. Singkirkan nafsu syaitoniah itu. Jamaah. As-sholatul jamaati afdalu min sholatil fard. Sholat jamaah itu lebih bagus daripada sholat sendirian. Sab'un wa isruna darajah. Sholat jamaah itu 27 derajat kok. Sampai menyia-nyiakan kesempatan penjenengan, menyia-nyiakan kesehatan penjenengan, menyia-nyiakan masa muda penjenengan, menyia-nyiakan kemampuan penjenengan. Sebab penjenengan kan masih hidup, belum mati. Harus siap juga. Aduh gimana ini Pak?
27 kok. Mosok sampean kok nguruk trimo sak entuke lah. Aduh, payah panjenengan kula, Pak. Dan hidup kula panjenengan tidak akan lama. Yang ketika sholat kula panjenengan harus di masjid. Nah, Pak, harus di masjid. Karena masjid memberikan kontribusi besar terhadap hadirin. Ini Baitullah. Masjid itu rumah Allah. Jangan disamakan dengan tempat-tempat yang lain. Tempat yang sangat mulia, bukan sekedar mulia. Panjenengan menganggap kalau kafe itu tempat yang mulia. Pun tahu kafe dereng berikolah neng pun tahu krungu kafe. Ya dicobalah untuk riset gitu loh, Pak. Oh ngopo to jane to. Tapi ingat, panjenengan harus ngantongi duit. Ya toh? Teh Pak. Teh cangkir gini, kecil ini, Pak. Itu tidak kurang dari angka 150.000. Nek mang tukake banyu entuk sak sumur, Pak. Ya. Yang mahal itu suasananya itu loh, Pak. Yang mahal itu membangun ruang gedungnya itu loh, Pak. Yang mahal itu membuat suasana begitu masuk itu rasanya gembira. Berbagai pandangan, Pak. Sing larang ki kuwi. Ora kok teh iki, Pak. Jadi biaya operasional itu include kan iki. Sampang mau lihat apa? Di situ ada kok. Cedak mawon lah. Klodran niku lagi kidul dalan. Mau masuk tol, kalau kiri masuk tol, maju dikit masuk kanan itu kan kafe. Jane nopo to jane? Ora sajane nopo. Ya penasaran lah. Ya diriset betul. Sehingga ada pengalaman kan gitu. Orang guru pemikiran maya. Ya Pak, masjid sampean 500 poin satu waktu. Banyak 5 waktu. Pahala masjid penjenengan kunjung itu sudah 2.500 poin. Padahal 1 poin dilipatkan 10 kali. Loh, ini Pak, ini Bu. Sehingga Allah mengingatkan kamu sekalian di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang harus kamu bohongkan lagi? Kamu itu loh. Kamu itu masih bohong. Kon nang masjid 500. Orang percaya kok. Bohong. Sampai diucapkan 31 ayat. Manghitung. Dan surat Ar-Rahman itu. Firman Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai 31 kali. Loh, kurang sabar piye Allah. Kula panjenengan panjen yang sudah terbius oleh setan. Ini sudah ditegaskan. Mengapa berulang kali? Karena begitu penting peringatan itu gitu loh. Jadi kalau ingat ucapan itu sampai berkali-kali, begitu pentingnya apa yang diucapkan itu. Panjenengan dong. Fatihah itu panjenengan baca berapa kali? Karena itu begitu penting. Itu komitmen antawisipun panjenengan dengan Allah dan Allah kalian panjenengan. Separuh-separuh, Pak. Itu komitmen kula panjenengan kalian Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji kagunganipun Allah. Ini untuk Allah nih. Sampean yang harus mengucapkan. Ar-Rahmanir Rahim. Allah ingkang Maha Mirah, Allah ingkang Maha Agung. Sampean yang harus mengucapkan. Maliki Yaumiddin. Panjenengan ingkang kuwaos mangke wonten ing dinten. Nah, sakniki bagian kula panjenengan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya panjenengan ya Allah yang saya sembah dan hanya panjenengan ya Allah yang saya mintai pertolongan. Apa yang panjenengan minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksud panjenengan kembali ke Lauhil Mahfuz, bukan ke Sidratul Muntaha. Walaupun itu sama ruangnya, tetapi berbeda
pemanfaatan ruang itu sendiri. Kalau Sidratul Muntaha ruangan yang dimana Allah perintahkan laku sholat. Kalau di Lauhil Mahfud adalah roh penjenengan dari sana dan akan kembali ke sana. Ngerti Pak? Di sana namanya Iliyun. Roh sampean itu roh yang baik, termasuk kula. Sampai orang ngaku, gitu. Ya Iliyun sana. Kalau si jin adalah tempatnya orang-orang yang jahat itu. Ini loh Pak, kula panjenengan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sanes merginipun tiyang kathah ingkang panjenengan paring duka ya Allah. Sanes merginipun tiyang kathah ingkang panjenengan dukani. Waladdallin, dan sanes merginipun tiyang kathah ingkang panjenengan bingungaken, ingkang panjenengan sasaraken. Lho. Waladdallin. Loh, wong muni waladdallin barang kok meneng ae lho. Kamu itu tuh minta dijabahi apa enggak kan gitu. Masa sampai enggak jelas. Kalau minta diijabahi permohonanmu itu maka amin. Ketika panjenengan kula salat, yang baca harus baca amin itu 3 komponen. Dan oleh Rasulullah mengajarkan amin itu harus dibaca secara bersama-sama 3 komponen ini. Satu adalah imam, yang kedua adalah makmum, yang ketiga adalah malaikat. Loh Pak, mosok sampean amin aja kok aras-arasan loh, sampean itu loh. Lah itu minta dijawab apa enggak kan gitu loh. Yang benki, ya Pak, ini kan subhanallah sampean. Ya Pak, niki. Jadi tepat waktu berjamaah di masjid harus, sebab ketika Rasulullah sampaikan sholat yang 5 waktu itu harus di masjid, maka kebetulan ada yang buta Pak, dan sing wuta. Rasulullah kula niku wuta, mboten enten sing ngancani kula napa kula nggih saben adzan niku kedah teng masjid. Rasulullah sampean krungu adzan apa mboten? Mireng Rasulullah, ya wis kalau ranyang ya ora apa-apa, jawab Rasulullah pertama. Setelah yang wuta itu dipandu oleh saudara muslimnya di sana, si wuta, aku mau keliru. Kowe mau krungu adzan ora? Nek wayah adzan, mireng Rasulullah, kudu mangkat. Jadi Rasulullah itu ya bisa keliru Pak. Ini loh Pak, wuta ora ana sing nunggu, ora ana sing mandu, krungu adzan kudu nang masjid. Dawuh Rasulullah, mosok sampean waras wiris. Gitu. Waras wiris ndekem tok-tok ya ngenteni opo gitu. Jadi ini satu hal yang perlu ya. Ya. Kalau di Palestina sampean dapat 100.000. Kalau di Madinah sampean dapat 50.000. Kalau di Masjid Mekah sampean dapat 100.000. Di masjid, di mana masjid selain 3 masjid itu memberikan kontribusi 500.000. Masjid Yazid 500.000. Ngerti Yazid? Masjid yang dibangun Solo lho Pak. 500.000. Ya, Masjid Sambi padha wae. Masjid sampean padha wae. Asal Rasulullah memberikan batasan tentang masjid, alladzi jama'a fihin nas fi yaumil jum'ah. Masjid itu salah satu tempat berkumpulnya umat Islam di hari coba niki. Maka hari ini panjenengan harus punya ibadah yaumiyah, ibadah baku, sholat yang 5 waktu baku harus dilakukan, harus berjamaah, harus di masjid. Siapa yang akan memuliakan sampean? Kecuali penanya ya. Musola 25. Di rumah 1. Itu tentang tempat. Kalau jamaahnya sama saja. Di rumah di musola tetap 27. Gitu loh ya.
5 waktu, rawatib qabliyah ba'diyah, qiyamul lail, ya Pak, baca Al-Qur'an, Pak, baca Al-Qur'an, harus ini puasa selain Ramadan, ya, sedekah. Ada 6 hal yang itu menjadi ibadah yaumiyah. Yaumiyah itu harian. Setiap hari itu harus melakukan itu. Jangan sampai ini barangkali itu Pak. Insya Allah besok kita sambung, dan saya masih punya tunggaan. Harus menyelesaikan tentang faedah membaca Al-Quran. Tapi karena situasinya kan situasi Isra Mi'raj, masa sampean ora ngerti salat, ora ngerti sejarahe, aja ngantek ditinggal salat. Tinggal salat ki siji mati ora entuk ditungake Pak. Ndak boleh didoakan itu. Istaghfir lahum an lam tastaghfir lahum, kamu doakan atau tidak kamu doakan, Allah tidak akan memberi maaf terhadap orang yang kamu doakan dan tidak sholat itu, sebab dia adalah sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sampean ndongake wong ora sholat, berarti panjenengan melanggar Al-Qur'an, panjenengan hasilnya dosa. Gitu loh Pak, aja sembrono. Ya, peh ahli pengajian, tanggane mati sholat ke, padahal tidak pernah sholat. Sampean yang celaka. Orang bain-bain Pak, orang bain-bain kuwi. Dan sudah dicarikan juga di dalam surat Al-A'raf itu, ya, surat Al-A'raf ayat 179 ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Sudah di situ, neraka jahanam titik kebai. Wong-wong yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi hati tidak berpikir, otak tidak berpikir, kayak motoran delok, kayak kuping orang ngrungokke. Ya. Ulaika humul ghafilun. Dia termasuk orang yang lalai sebenarnya. Tapi dia kal an'am. Seperti hewan kamu itu. Kal an'am, seperti hewan. Mau sampel mana hewan itu? Kalau dulu pelajarannya Pak Abdullah Sungkar yang termasuk pendiri MTA menjelaskan ayat itu, kal an'am, wedhus kowe iki. Wah, gatel ndak itu kira-kira. Wedhus kowe iki. Itu dulu. Lah kok sampean kula iso kathokan ganteng kok niku wedhus. Wedhus kok wedhus kathokan. Payah. Iki Pak. Ulaika humul ghafilun, sebab kamu tuh lalai gitu loh. Ini semoga Allah memberikan petunjuk kita semuanya, maafkan segala dosa, dan Allah senantiasa memberikan semangat untuk kita sekalian apabila kita dikehendaki kembali kepada Allah adalah kita dalam kondisi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.